Di tahun 2023 ini, pekerjaan apa yang enak ngerjalaninya, hasilnya lumayan banyak, modalnya minim buat jadi penghasilan sampingan lo dari pekerjaan utama. Yuk kita bahas di video ini biar lo bisa menyusun resolusi di tahun 2023 untuk punya sumber penghasilan baru. Let's go! Karena kita nggak tambah muda. Balik lagi bareng gue Ogut, tim muda cuma sekali, karena kita nggak tambah muda. So, kemarin ini kan ada isu-isu tentang ekonomi resesi. Banyak influencer-influencer yang ngebahas tentang ekonomi resesi ini. Termasuk gue juga ngebahas. Ada beberapa orang yang setuju, ada beberapa orang yang nggak setuju. Sampai kemarin sempat ada besar si Raymond punya video, akhirnya di-react sama banyak orang. Raymond temen gue nggak ada masalah sama sekali. Cuman ada kata-kata Raymond yang menurut gue ini bener banget. Yaitu orang dalam menghadapi resesi, bahkan walaupun nggak ada resesi pun, dia harus punya lebih dari satu sumber penghasilan. Nah, sekarang waktunya gue kasih opini gue dan beberkan beberapa pekerjaan dari pengalaman gue yang kira-kira lo bisa lirik di tahun 2023 ini. Gue ini umurnya 29 tahun. Gue udah nyobain beberapa macam pekerjaan, dari mulai asisten dosen, joki tugas, habis itu jualan kambing, bisnis, dagang, kerja kantoran di perusahaan multinasional, buka warung ayam bakar, jadi konten kreator, buka agency, buka talent management, sampai sekarang punya usaha. Dari pengalaman-pengalaman gue, ada beberapa pekerjaan yang menurut gue tuh nyaman banget kerjainnya, modalnya minim, dan ngasilin duitnya cukup. Kita nggak ngomong miliaran-miliaran, kita nggak ngomongin ratusan-ratusan juta. At least bisa tambahin beberapa, ya 2 juta, 3 juta, sampai 10 juta per bulan tambahan yang bener-bener realistis bisa didapat. Pekerjaan yang pertama menurut gue asik banget itu adalah freelancer. Nah, freelancer itu bisa banyak. Bisa dari mulai copywriter, bisa dari mulai scriptwriter, email marketer, atau freelance lu ngajarin boxing, freelance lu bikin video, bikin desain, dan segala macamnya. Nah, enaknya freelancer ini tuh bisa dikerjainnya di luar dari jam kantor. Dari pengalaman gue, seorang freelancer itu bisa ngerjain satu video 500.000 sampai 1 juta. Tergantung dari kerumitan dari video tersebut dan portofolio lo, serta satu lagi, cara negosiasi lo. Kenapa gue bisa tahu? Dulu kan gue pernah punya agensi. Agensi gue kan kerjaannya ngiklan di Facebook. Nah, saat gue ngiklan di Facebook, gue tuh males untuk bikin video sendiri, walaupun gue ngerti gimana caranya bikin video, gimana caranya editing. Akhirnya gue melakukan outsourcing. Jadi gue kontak teman gue yang videographer, gue bilang sama dia, gue punya kebutuhan 5 video, gue bisa bayar satu videonya 500.000, lo syutingin sama editing, oke apa enggak? Akhirnya dia aman dan dikasihnya 2,5 juta. Ini kan lumayan banget ya, kalau lo at least per minggu aja dapetin satu klien, harganya 500.000, satu bulan udah bisa dapetin 2 juta rupiah. Terus freelance lainnya adalah kayak guru olahraga. Olahraga tuh bukan berarti guru olahraga yang lo harus kayang, lo harus posisi lilin, lo yang bandihoop, hula hoop, dan lain-lain kayak waktu SD, enggak, bukan yang itu. Tapi guru boxing, guru senam, guru karate, atau bahkan personal trainer ala-ala ya, karena banyak juga orang-orang yang ngajar nggak perlu lu kerja di gym, tapi lu nyewa gym terus habis itu lu ngelatih orang. Itu lumayan loh, sekali kedatangan bisa dibayar 100.000, 200.000. Itu menurut pengalaman gue di kota gue, per orang. Bayangin kalau misalnya lu ngelatih sekalinya 3 orang aja, nggak usah muluk-muluk deh, lu bisa dapat 300.000 dalam waktu 1 minggu misalnya. Kalau seminggu 2 kali bisa dapat 600.000. Ya let's say kadang-kadang ada yang datang, ada yang nggak, jadi nggak bayar, mungkin anggap 200.000 aja. Seminggu bisa dapat 400.000. Berarti satu bulan yang 400.000 kali 4 aja 1,6, lumayan banget. Kemudian freelance lainnya adalah desain. Dulu gue juga pernah waktu buka agency, untuk ngiklan di Facebook Ads kan juga ada yang namanya desain ya. Kita kan ngiklan nggak cuma video, kita ngiklan juga bikin single post, carousel, dan lain-lainnya. Karena gue orang yang nggak bisa ngedesain dan taste desain gue jelek, akhirnya gue minta temen gue juga. Nah, waktu itu gue bikinin semacam kayak posting di Instagram 30 konten gitu. Per desainnya itu gue bayar kalau nggak salah sekitar 100.000. Gue charge juga ke klien kan. Nah, 100.000 itu kali 30 konten itu udah dapat 3 juta. Dan temen gue ternyata dia ngerjainnya nggak sendiri, dia kerja sama. Konsep desainnya dia yang bikin, temennya dia yang ngedesainin, dan desainnya juga pakai Canva. Akhirnya dia paruan tuh 3 juta dibagiin 2, masing-masing selama 1 bulan bisa dapetin tambahan 1,5 juta. Kan lumayan banget. Memang kesannya too good to be true ya. Too good to be true tuh kayak kok kayaknya gampang banget ngomongnya. Emang sih ngomong lebih gampang daripada ngerjain. Cuman udah banyak juga kok yang berhasil, udah banyak juga kok yang ngelakuinnya, dan memang bisa dapat uang tambahan. Kita nggak ngomongin kaya, nggak ngomongin miliarder, nggak ngomongin ratusan juta. At least dapat jutaan-jutaan kecil dulu aja buat lu tambah-tambahan hidup. Karena nggak semua orang bisa langsung punya 100 juta atau 1 miliar, nggak semua. Jadi kita realistis aja. Itu yang pertama, yaitu freelance. Nah, yang kedua ini tuh asik banget, yaitu content creator. Dulu gue tuh jadi content creator dari tahun 2018. Waktu awalnya gue mulai dari YouTube. Awalnya tuh gue jadi content creator gara-gara gue tuh
usaha ayam bakar, udah ngiklan sana sini, udah bagiin brosur di kereta api, udah bagiin brosur di stasiun. Akhirnya ayam bakar gue bangkrut. Sementara gue ngeliat kayak Arif Muhammad, Ruben Onsu, mereka bikin cake kekinian, bikin ayam geprek bensu. Bisnisnya belum jalan aja, bisnisnya belum launching aja, orang-orang udah pada ngantri mau beli. Semenjak itulah gue memutuskan kayak gue harus punya followers biar kalau mau bikin bisnis akan lebih mudah. Akhirnya gue memutuskan jadi content creator. Dan gue juga menyadari content creator tuh modalnya minim banget. Modal lo apa sih? Handphone, pulsa. Kalau misalnya lighting, ini kan lighting gue bagus gitu ya. Ya kan sudah setelah berapa tahun gue konten gitu. Nggak langsung juga gue memutuskan besok gue jadi content creator, gue beli. Dulu nggak ada duit, gue habis bangkrut. Siapa yang mau ngasih gue duit? Emak gue juga nggak mau ngasih duit dong. Malu, udah berbulu, masa masih minta sama orang tua kan? Kalau lu nggak punya cahaya, lu pakai cahaya matahari aja gampang. Tinggal lu pelajarin gimana caranya. Potensinya content creator itu menurut gue tuh asik banget ke depannya. Kenapa? Karena kalau lu pikir deh, content creator itu sebenarnya adalah jalan yang paling minim resiko untuk memulai bisnis. Coba lu bayangin, kalau pebisnis di social media atau pebisnis online, stepnya kan kayak gini. Pertama, dia cari produk dulu untuk dia jual. Habis itu dia buat produknya dan dia stok. Atau lu ngambil dari orang lain bisa, atau ngedropshipping bisa, dia stok. Habis itu dia baru cari audiensnya atau marketnya untuk dia jualan si produk-produk tersebut. Nah, kalau content creator tuh sebenarnya dibalik. Kita itu ngumpulin audiensnya dulu kayak dalam semacam paguyuban akun sosial media lo. Karena kan paguyuban akun sosial media lo ngebahas topik tertentu, baik itu konten lawak, horor, atau konten edukasi, motivasi, dan lain-lainnya. Setelah mereka udah kenal sama orang yang empuknya atau leadernya si paguyuban ini, mereka percaya sama kita. Nah, kita sebagai ketua paguyubannya, kita bisa analisa si orang-orang dalam member paguyuban kita itu, dia butuhnya produk apa atau jasa apa. Barulah kita ciptakan. Bukankah dengan kayak gitu bakalan lebih minim risikonya karena ya orang-orangnya udah pada kenal sama lu dan orang-orangnya rela beli sama lu. Karena memang kebutuhannya udah terpenuhi gitu loh. Maksudnya udah dianalisa memang barang ini tuh dibutuhin sama si orang-orang paguyuban tersebut. Nggak perlu stok, nggak perlu bakar-bakar budget iklan. Bisa mulai dari organik dulu. Nanti kalau misalnya udah cuan baru ngiklan. Nggak perlu lagi ada yang namanya dead stock. Nggak perlu lagi buka toko dulu, hire karyawan dan lain-lain. Mulainya dari diri sendiri dulu. Mulai dengkul doang. Mau kondo lah. Modal konten doang. Gitu, mau kondo. Hidup mau kondo. Dan potensi cuan konten kreator itu bisa dari jutaan, puluhan juta, ratusan juta, sampai miliaran. Rezeki orang memang beda-beda dan memang ada perjalanan yang harus ditempuhnya. But at least seamit-amitnya lu belajar jadi content creator atau lu bikin konten ternyata konten lu nggak laku, lu bisa gunakan skill itu untuk lu ngelamar lagi di posisi perusahaan sebagai second job atau freelance untuk bikin konten. Karena orang ngedesain atau orang bikin video itu banyak yang bisa, tapi orang yang tahu bikin konten apa untuk perusahaan ini, ide-idenya tersebut itu dikit banget guys, dikit banget. Atau bahkan ilmu perkontenannya kalau lu followersnya nggak banyak, lu bisa pakai untuk buka agensi lu kecil-kecilan sendiri. Itu lumayan loh. Dulu gue waktu buka agensi, gue bisa dapetin sekitar 5 juta sampai 10 juta per bulan. Gak usah muluk-muluk sama ratusan miliar, puluhan juta dan lain-lain. Segitu aja dulu deh. Itu sangat realistis banget, angka segitu. Cuman banyak yang salah nih. Abis lu nonton hal-hal kayak gini, dari mulai job-job freelancer yang menarik, abis itu jadi tentang konten kreator atau pekerjaan-pekerjaan lainnya yang disarankan sama influencer termasuk gue, langsung pada gila dan nekat. Gila dan nekatnya adalah oke, gue mau resign, abis itu gue mau langsung hajar freelance full time, konten kreator full time. Jangan. Walaupun gue punya kelas untuk orang jadi videographer, jadi konten kreator, jadi desainer Canva, gue sangat tidak menyarankan lu langsung tutup mata, lu abis itu tinggalin pekerjaan lu langsung hajar jadi konten kreator, freelancer, desainer, atau apapun itu. Enggak. Menurut gue nih ya, paling enak pekerjaan di tahun 2023 tuh adalah kayak gini. Lu punya pekerjaan utama sebagai karyawan, tapi yang kerjanya masih WFH atau kerjaannya fleksibel, jarak dari kantor sama rumah nggak terlalu jauh. Sementara itu, lu punya sampingan sebagai freelancer kah? Atau sebagai konten kreator. Jadi once konten kreatornya lagi merintis atau freelancer dan konten kreatornya lagi sepi job, tuh masih ada backup untuk makan hari-hari. Karena perut kosong nggak bakal bisa kreatif, nggak bisa. Jadi mudah-mudahan dari semua penjabaran gue, lu bisa paham. So mudah-mudahan video ini menginspirasi untuk lu cari job tambahan di tahun 2023 dan see you the next video. Bye-bye.